Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 7 yang beranggotakan saya Nanda Salsabila, di Permata Anisha, Kak Salsabila, Kak Cynthia Indasari, dan Yemima Francisca akan presentasikan tugas kelompok kami. Materi kami tentang problem solving dan masalah yang kami angkat yaitu masalah konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jati Gede. Problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cynthia. Permasalahan. Di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menjadi tempat pembangunan waduk Jati Gede yang sudah berlangsung sangat lama, kurang lebih 51 tahun. Selama kurun waktu 51 tahun itu, tahap demi tahap pembangunan proyek seperti pembebasan lahan, pembuatan desain konstruksi, dan pembangunan fisik bendungan telah dilaksanakan. Pada tahun 2013, direncanakan menjadi tahap terakhir dari pembangunan Waduk Jati Gede, yaitu tahap pengairan. Namun, tahap akhir dari pembangunan waduk ini justru terhambat, sebab muncul konflik antara orang terkena dampak atau OTD. Pembangunan Waduk Jati Gede dengan pemerintah pusat. Konflik ini muncul karena adanya masalah sosial yang mengakibatkan perbedaan kepentingan antara OTD, Waduk Jati Gede, dan pemerintah pusat mengenai keinginan masing-masing pihak dalam pembangunan Waduk Jati Gede. Pemerintahan pusat menginginkan pembangunan Waduk Jati Gede dapat segera diselesaikan dan diakhiri, sedangkan OTD Waduk Jati Gede justru sebaliknya. Mereka tidak mau pembangunan Waduk Jati Gede dilanjutkan sebelum masalah-masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dapat diselesaikan. Masalah sosial yang menjadi sumber utama munculnya konflik sosial pembangunan Waduk Jati Gede adalah masalah relokasi penduduk, relokasi situs budaya, dan masalah ganti rugi lahan dan bangunan. Adapun hasil-hasil problem solving, yaitu terciptanya kerjasama, terciptanya keseimbangan kekuatan, dan terciptanya Perceived Common Growth atau PCG di antara pemerintahan dan OTD pembangunan Waduk Jati Gede. Macam-macam solusi integratif. Pruitt dan Rubin mengidentifikasi 5 macam solusi integratif, yaitu yang pertama, memperbesar KUC atau expanding the pitch. Expanding the pitch merupakan formula yang bermanfaat bila pihak-pihak yang berkonflik menganggap bahwa proposal masing-masing sebenarnya dapat diterima, tetapi sengaja mereka tolak karena mempertimbangkan nilai kesempatan atau opportunity cost. Yang kedua, kompensasi non-spesifik. Dalam kompensasi non-spesifik, suatu pihak yang terlibat kontroversi mendapatkan yang diinginkannya, sementara pihak lain mendapatkan pembayar pengganti atau repayment dalam bentuk yang sama sekali tidak terkait dengan isu kontroversinya. Yang ketiga, balas jasa atau long rolling. Dalam long rolling, satu pihak menyerahkan isu-isu yang tingkat prioritasnya rendah kepada dirinya sendiri dan isu-isu yang tingkat prioritasnya tinggi kepada pihak lain, sehingga masing-masing mendapatkan sebagian tuntutannya yang dianggap paling penting bagi dirinya. Yang keempat, pengurangan biaya atau cost cutting. Dalam cost cutting, suatu pihak mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara biaya uang, pengorbanan atau beban dengan berbagai bentuknya yang harus dikeluarkan oleh pihak lain dikurangi atau ditiadakan. Hasilnya adalah keuntungan bersama yang tinggi, bukan karena suatu pihak telah mengubah posisinya, tetapi karena pihak lain berkurang bebannya. Yang kelima, menjembati atau bridging. Dalam bridging, tidak satupun pihak
pihak pun mendapatkan tuntutan aslinya. Tetapi sebuah opsi baru dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan keinginan-keinginan terpentingnya yang melatar belakangi tuntutan tersebut. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Tasya di Permata Anisya. Strategi untuk meyakinkan pihak lain agar mau terlibat di dalam problem solving. Problem solving membutuhkan strategi untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat pencapaian tujuan. Strategi problem solving seringkali disebut juga sebagai siklus problem solving sebab bentuknya memang menyerupai daur. Ini dikarenakan ketika suatu masalah terselesaikan, seringkali akan timbul masalah baru, sehingga langkah-langkahnya berulang kembali. Langkah-langkah problem solving setidaknya ada 5, yakni mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, mengidentifikasi penyebab masalah yang paling mungkin, lalu mengidentifikasikan yang menjadi akar permasalahan tersebut, dan yang terakhir mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.